Perkenalkan, nama saya Sri Deviani Boru Simbolon. Saya kelas 11 MIA 1. Saya akan menjelaskan tingkatan lembaga peradilan umum di Indonesia dan upaya hukum apa yang ditempuh oleh terpidana jika seseorang tidak mendapatkan keadilan di peradilan MA. Yang pertama adalah peradilan umum. Pada awalnya, peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 setelah dinilai tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang ini diubah dengan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Berdasarkan undang-undang ini, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Yang pertama adalah Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri mempunyai dasar hukum yang meliputi wilayah, kabupaten atau kota, dan berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Pengadilan negeri dibentuk berdasarkan keputusan Presiden untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Pengadilan negeri mempunyai perangkat yang terdiri atas pimpinan atau yang terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua, hakim yang merupakan pejabat pelaksanaan kekuasaan kehakiman, panitera atau yang dibantu oleh wakil panitera, panitera muda dan panitera muda pengganti, sekretaris dan juru sita atau yang dibantu oleh juru sita pengganti. Yang kedua, terdapat pengadilan tinggi, merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat pengadilan tinggi terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan pengadilan tinggi terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim anggota-anggota pengadilan tinggi adalah hakim tinggi. Pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang. Yang ketiga, terdapat Mahkamah Agung atau MA. Pengadilan tingkat ketiga atau sering disebut Mahkamah Agung atau MA adalah lembaga negara dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi atau MK dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Soal pada jawaban kedua, yaitu upaya hukum. Menyitir pendapat Andreas Ellsworth dalam Victim Impact Statement and Staging The Criminal Review yang dikutip oleh Dr. Lilik. Dalam tulisannya, upaya hukum yang dilakukan korban kejahatan dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimuat dalam laman Badilum. Dikatakan bahwa kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku atau offender oriented. Hal ini tampak pada pasal 1 ayat 12 KUHAP yang berbunyi, upaya hukum adalah terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa publik atau korban belum diberikan akses terhadap upaya hukum pidana karena posisi korban digantikan oleh penuntut umum atau jaksa. Hal ini terjadi karena belum diterapkannya pendekatan, karena belum
restoratif justice dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Lebih jauh mengenai pendekatan restoratif justice, simak artikel berikut. Yang pertama adalah sistem peradilan pidana sebaiknya tetap terapkan restoratif justice. Yang kedua adalah pendekatan restoratif justice dalam sistem pidana Indonesia adalah Jeki Tangens, sarjana hukum. Mengenai upaya hukum yang mungkin diupayakan oleh korban, peneliti Lembaga Kajian untuk Advokasi dan Independensi Peradilan, Arsil, berpendapat bahwa bila jaksa tidak mengajukan banding, korban dapat melakukan upaya tuntutan ganti rugi, terhadap pelaku tindak pidana, yaitu melalui ranah perdata. Lebih jauh, bagaimana cara menuntut ganti rugi jika menjadi korban tindak pidana? Yaitu bila jaksa tidak mengajukan banding sedangkan putusan hakim tidak sampai 2/3 dari tuntutan, terutama bila kasus tersebut menyangkut kepentingan publik, jaksa yang terbukti tidak mengajukan banding dapat terancam sanksi disiplin. Sanksi untuk jaksa yang tidak mengajukan banding akan dikenakan sanksi. Terima kasih Pak. Shalom.